Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di forum diskusi pembelajaran online ini, mata kuliah Akidah Akhlak. Kedua kalinya salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ihsan Ahmad Rifai, NPM 1901011074 dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang media pembelajaran akidah akhlak di SMP dan SMA. Kata media sendiri berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantara. Media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan pengajar. Dalam pengertian lain, media pembelajaran adalah bahan, alat, atau segala sumber daya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi guru kepada murid, baik berbentuk fisik ataupun piranti lunak. Secara sederhana, media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas. Media pembelajaran berfungsi untuk menjelaskan atau memvisualisasikan suatu materi yang sulit dipahami jika hanya menggunakan ucapan verbal. Berikut pengertian media pembelajaran menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Haji Malik, pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan. Yang kedua menurut Gerlach and Ellie, media belajar merupakan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Yang ketiga yaitu menurut Letueru, definisi media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi, komunikasi, edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat, guna, dan berdaya. Untuk membelajarkan siswa sesuai dengan cara gaya belajar mereka sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan optimal, ada berbagai mode pembelajaran. Dalam prakteknya, guru atau pengajar harus ingat bahwa tidak ada mode pembelajaran yang paling tepat untuk segala situasi dan kondisi. Oleh karena itu, dalam memilih mode pembelajaran yang tepat, haruslah memperhatikan kondisi siswa, sifat materi, bahan ajar, fasilitas media yang tersedia, dan kondisi guru itu sendiri. Sehubung dengan mode pembelajaran akidah akhlak, para pendidik banyak menerapkan beberapa model yang sesuai dengan keadaan di tempat. Di antaranya yaitu model ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, ketauladanan, dan pembiasaan. Kemampuan guru tidak hanya sebatas menguasai materi, kelas, dan metode. Seorang guru harus menguasai media pembelajaran yang digunakan saat proses pembelajaran. Penggunaan media yang tepat dapat menimbulkan ketertarikan siswa dalam belajar. Begitupun sebaliknya, penggunaan media yang tidak tepat, monoton, dan tidak bervariasi cenderung membosankan bagi anak didik. Jadi media mengajar dapat digunakan untuk memotivasi siswa dalam meningkatkan minat dan hasil belajar, terutama dalam pembelajaran akidah akhlak. Sekian itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 2 yaitu Asna Rohana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Rohana. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Saudara Ihsan, yaitu macam-macam media pembelajaran akidah akhlak di SMP dan SMA atau SMK. Jadi, ada beberapa macam media pembelajaran yang dapat kita gunakan dalam setiap pembelajaran.
Yang pertama yaitu media visual. Media visual itu media yang sangat familiar yang sering sekali memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Biasanya berkaitan dengan indera penglihatan yang biasa berupa gambar. Nah, di dalam media visual ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu analisa lebih tajam, dapat membuat orang benar-benar mengerti isi berita dengan analisa yang lebih mendalam dan dapat membuat orang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisan. Selanjutnya dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Dan kelemahan dari media visual ini adalah lambat dan kurang praktis. Tidak adanya audio, media visual ini hanya berbentuk tulisan, tentu tidak dapat didengar sehingga kurang mendetail materi yang disampaikan. Nah, yang selanjutnya yaitu media audio. Media audio yaitu bentuk media yang biasanya berhubungan dengan indera pendengaran. Contohnya yaitu program kaset, suara, atau program radio. Pesan yang akan disampaikan dituangkan dalam lambang-lambang auditif maupun non-auditif. Nah, kelebihan dari media audio ini adalah dengan menggunakan alat perekam, program audio digunakan sesuai dengan kebutuhan pendengar pemakai. Misalnya, pemakai audio untuk belajar bahasa Inggris yang pemakaiannya dapat dilaksanakan kapan dan di mana saja. Nah, kekurangannya sendiri adalah sifat komunikasinya satu arah. Jadi dengan demikian, sulit bagi para pendengar untuk mendiskusikan hal-hal yang sulit dipahami. Untuk mengurangi kelemahan tersebut bisa diatasi dengan menggunakan telepon. Selanjutnya, media yang dapat digunakan adalah media audiovisual. Media ini gabungan antara audio dan visual atau biasa disebut media pandang dengar. Contohnya program televisi, program slide suara. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media. Di dalam media ini terdapat dua jenis, yaitu media audiovisual gerak dan media audiovisual diam. Media audiovisual gerak itu adalah media instruksional modern yang susunan terdengar perkembangan zaman. Karena meliputi penglihatan, pendengar, dan gerakan, serta menampilkan unsur gambar yang bergerak. Jenis media ini termasuk dalam kelompok seperti televisi, video tape, dan film bergerak. Yang kedua, media audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam, seperti film bingkai suara atau film rangkai suara. Di dalam media audiovisual ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu bahan pengajaran akan lebih jelas, maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa, dengan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga apabila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. Kekurangan dari media ini adalah media audio yang lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal, hanya mungkin dapat dipahami oleh pendengar yang mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik, kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. Selanjutnya, media multimedia. Multimedia merupakan kombinasi dari berbagai media yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu menggunakan audio, video, grafis, dan lain sebagainya. Multimedia diarahkan kepada komputer yang dalam perkembangannya sangat pesat dan sangat membantu dalam dunia pendidikan. Media internet yang merajalela dan telah memberikan pengaruh positif dalam pelaksanaan pembelajaran, di antaranya dengan adanya program e-learning, education, dan lain-lain. Kelebihan dari media ini adalah sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif, mampu menimbulkan rasa senang selama proses pembelajaran berlangsung sehingga akan menambah motivasi siswa.
Mampu juga menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi, gambar, atau video dalam satu kesatuan yang saling mendukung sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Nah, kekurangan dari media ini biasanya relatif mahal untuk tahap awal. Kemampuan sumber daya manusia dalam penggunaan multimedia masih perlu ditingkatkan lagi. Belum juga memadainya perhatian dari pemerintah dan belum juga memadainya infrastruktur untuk daerah tertentu. Selanjutnya, media yang dapat digunakan adalah media realia. Media ini adalah benda nyata. Benda tersebut tidak harus dihadirkan di ruang kelas, tetapi siswa dapat melihat langsung objek. Dari kelebihan media ini adalah memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Di dalam media ini terdapat kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya yaitu dapat memberikan kesempatan semaksimal mungkin pada siswa untuk mempelajari sesuatu ataupun melaksanakan tugas-tugas dalam situasi nyata, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami sendiri situasi yang sesungguhnya dan melatih keterampilan mereka dengan menggunakan sebanyak mungkin alat indera. Kekurangan dari media ini yaitu membawa murid-murid ke berbagai tempat di luar sekolah, kadang-kadang mengandung resiko dalam bentuk kecelakaan. Biaya yang diperlukan untuk mengadakan berbagai objek nyata juga kadang-kadang tidak sedikit, ditambah apalagi dengan kemungkinan kerusakan dalam menggunakan alat-alatnya. Selanjutnya, media yang dapat digunakan yaitu media cetak. Teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi, seperti kita dapat menggunakan buku dan materi visual yang lainnya, terutama melalui proses pencetakan mekanis dan fotografis. Materi cetak dan visual merupakan dasar pengembangan dan penggunaan kebanyakan materi pembelajaran lainnya. Di dalam media cetak ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari media cetak ini adalah biasanya relatif tidak mahal, fleksibel, dapat dinikmati lebih lama, dan market coverage yakni surat kabar mampu menjangkau daerah-daerah perkotaan sesuai cangkupan wilayah. Kekurangan dari media ini sendiri yaitu yang pertama adalah media cetak hanya siswa. Jika sudah lewat dari hari mudah diabaikan dan cepat basi, mudah bosan. Dan media cetak ini seringkali hanya memuat berita yang telah disebarluaskan oleh media lainnya. Jadi kurang lengkap jika kita hanya menggunakan media cetak. Selanjutnya, yang terakhir yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran akidah akhlak adalah media berbasis manusia. Media berbasis manusia ini merupakan media tertua yang digunakan untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan ataupun informasi. Media ini bermanfaat khususnya bila tujuan kita adalah untuk mengubah sikap atau akhlak yang ingin secara langsung terlibat dengan pemantauan pembelajaran siswa. Misalnya, media ini adalah dapat mengarahkan dan mempengaruhi proses belajar melalui eksplorasi terbimbing dengan menganalisis dari waktu ke waktu apa yang terjadi dengan lingkungan sekitar kita. Jadi dengan media tersebut kita dapat gunakan untuk pembelajaran akidah akhlak, khususnya yaitu untuk membentuk karakter siswa tersendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang akan melanjutkan materinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Ramadhania, NPM 1901011161. Saya di sini akan melanjutkan pemateri sebelumnya, yaitu tentang tujuan penggunaan media pembelajaran.
Penggunaan media atau alat-alat modern di dalam pembelajaran bukan bermaksud mengganti cara mengajar yang baik, melainkan untuk melengkapi dan membantu para pendidik dalam menyampaikan materi atau informasi. Dengan menggunakan media, diharapkan terjadi interaksi antara pendidik dengan peserta didik secara maksimal, sehingga dapat mencapai hasil belajar yang sesuai dengan tujuan. Secara umum, tujuan penggunaan media pembelajaran adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pembelajaran kepada siswanya agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan kepada siswa. Sedangkan secara khusus, media pembelajaran digunakan dengan tujuan yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar. Yang kedua, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Yang ketiga, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa. Yang keempat, untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Dan yang kelima, untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa. Lalu, ada contoh-contoh media pembelajaran. Yang pertama itu ada papan tulis. Alat pengajaran ini sangat populer digunakan oleh sekolah yang tradisional maupun yang modern dan dapat dikombinasikan dengan pengajaran lainnya seperti radio dan TV. Lalu yang kedua ada gambar. Gambar-gambar dapat dikumpulkan dari berbagai sumber seperti kalender, majalah, surat kabar, pamflet, dari biro perjalanan dan sebagainya. Gambar-gambar dapat dikumpulkan dalam map menurut kategori tertentu agar mudah dicari kembali bila diperlukan. Lalu yang ketiga ada model. Model dapat merupakan tiruan dari benda yang sebenarnya seperti model mobil, kereta api, rumah, bintang, dan lain-lain. Yang keempat, buku pelajaran. Merupakan alat yang paling banyak digunakan di antara semua alat pengajaran lainnya. Buku pelajaran telah digunakan sejak manusia pandai menulis dan membaca, akan tetapi meluas dengan pesat setelah ditemukannya alat cetak. Lalu yang kelima ada Al-Quran dan hadis. Dan kemudian kita lanjut ke fungsi dari media pembelajaran. Fungsi media dalam pendidikan atau pembelajaran adalah menciptakan interaksi langsung dan tidak langsung antara sumber referensi, guru dan siswa untuk membantu mengatasi berbagai hambatan-hambatan dalam proses belajar mengajar, sehingga proses komunikasi akan berhasil dan mudah untuk dipahami. Secara umum, media pendidikan mempunyai fungsi yang pertama itu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis atau dalam bentuk kata tertulis atau lisan belaka. Lalu yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, mengatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini, media pendidikan berguna menimbulkan kegairahan belajar, memungkinkan interaksi lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan. Yang keempat, mendorong terjadinya interaksi langsung antara siswa dan guru, siswa dengan sesama mereka, serta siswa dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, memungkinkan kegiatan belajar mengajar siswa berlangsung sesuai dengan pilihannya dan dengan kemampuan serta kesenangannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.